Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir surah Al-Fatihah yang kita ambil dari kitab Tafsir wa Bayan li A'dhami Suratin fil Quran oleh Syekh Muhammad Jamil Zainun rahimahullah taala. Pada pertemuan kita yang terakhir kita sedang membahas firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ini sampai halaman 45 ini sudah dulu. 46 belum. Baik, di halaman 46 atau untuk merefresh kembali karena kita libur panjang kemarin ya. Baik, untuk merefresh kembali apa yang telah kita sampaikan, bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini merupakan ayat puncak di dalam surat Al-Fatihah. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang tauhid, bahwasanya seorang hamba itu dia hanya beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beribadah kepada selain Allah. Dia tidak berdoa, tidak beristighatsah, tidak sujud, tidak bernadar, tidak menyembelih, tidak tawakal kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita sampaikan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kenapa Allah meletakkan objek di depan baru kemudian kata kerjanya. Kenapa kok enggak berbunyi na'buduka wa nasta'inuka? Ya, kenapa ayatnya kok enggak berbunyi na'buduka wa nasta'inuka? Kami menyembahmu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Kenapa kok didahulukan menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa itu? Nah, untuk mengkhususkan, membatasi. Ya, kalau kemarin kita
Mana yang Anda pilih? Ketika suami Anda mengatakan uhibbuki, ya, uhibbuki, aku mencintai, atau iyyaki uhibbu, kepadamulah aku mencintai. Kira-kira ibu pilih yang mana? Satu atau dua? Yang pertama ya, uhibbuki. Yakin ibu-ibu pilih yang pertama? Kenapa kau pilih yang pertama? Ayatnya bunyinya apa tadi surat Al-Fatihahnya? Berarti ibu-ibu pilih yang mana? Kalau pilih yang pertama harus konsisten ya. Kalau pilih yang pertama harus konsisten. Apa konsekuensinya yang pertama? Uhibbuki, aku mencintai. Kalau suami Anda mengatakan demikian, konsekuensinya apa? Nah, dia mencintai Anda, tapi tidak mengkhususkan cintanya kepada Anda. Mungkin dia membuka pintu, membuka hati untuk selain Anda. Tapi kalau suami Anda mengatakan iyyaki uhibbu, itu berarti dia membatasi cintanya hanya kepada Anda. Dia menutup pintu dari wanita-wanita lain selain Anda. Ya. Paham Ibu? Ya. Jadi hati-hati kalau dikombani sama suami harus jeli juga. Baik. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Sudah kita sampaikan bahwa minta tolong kepada selain Allah itu tidak selalu hukumnya syirik. Ya, meminta tolong kepada selain Allah itu tidak selalu hukumnya syirik. Apa ketentuannya? Kapan minta tolong kepada selain Allah syirik, dan kapan minta tolong kepada selain Allah tidak syirik? Ketentuannya apa? Rumusnya. Nah, ketika minta tolong kepada makhluk yang memang makhluk itu punya kemampuan untuk melakukannya, maka itu tidak dikatakan syirik. Ya, ibu-ibu minta tolong kepada saya untuk belikan makanan misalnya. Ustaz, tolong nanti ketika kesini beliin makanan, cemilan misalnya. Syirik ya? Tidak syirik. Karena memang saya punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau Anda minta tolong kepada makhluk pada perkara-perkara yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah, maka ini hukumnya apa? Syirik. Ustaz, minta tolong, nih kita di Sidoarjo ini kepanasan, tolong turunin hujan dong. Nah, apa hukumnya? Syirik. Ya. Ustaz, ini anak saya sakit, tolong sembuhkan dong. Apa hukumnya? Syirik. Ya, karena itu kekhususan Allah. Tidak boleh minta tolong kepada selain Allah kalau itu kekhususan Allah. Maka hukumnya syirik kepada Allah. Dan itu ringkasan dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita ke halaman 46. Di situ ada ucapan Abdullah bin Abbas. Ketemu? Wa qala Ibnu Abbas. Ketemu ya halaman 46 itu? Baik. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai mufassir, ahli tafsirnya Al-Quran dari kalangan para sahabat. Karena Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini ad-din, ilmu agama, dan
jadikan dia ini paham terhadap ilmu tafsir. Maka doanya Nabi terkabulkan. Abdullah bin Abbas menjadi seorang ulama ahli tafsir di kalangan para sahabat, yang bahkan sahabat-sahabat senior sekelas Abu Bakar, Umar, kalau gak paham tentang ayat Al-Quran, maka tanyanya kepada Abdullah bin Abbas. Ya, padahal Abdullah bin Abbas ini hitungannya sahabat yang junior. Nah, apa kata Abdullah bin Abbas? Iyyaka na'budu, berkaitan dengan ayat iyyaka na'budu, kata Abdullah bin Abbas, iyyaka nuwahhidu, kepadamulah, hanya kepadamulah kami bertauhid. Ya, iyyaka nuwahhidu, hanya kepadamulah kami bertauhid. Wa nakhafu, dan hanya kepadamulah kami takut. Ya, takut itu adalah bentuk ibadah. Tapi tadi ada takut-takut yang sifatnya tabi'i, takut yang sifatnya memang tabiat manusia. Ya, Anda takut misalnya kalau ada hewan berbisa. Anda takut misalnya kalau ada hewan berbisa, kalajengking, ular. Maka takut seperti ini syirik ya? Tidak syirik, karena itu takut yang tabi'i, manusiawi. Anda takut misalnya kalau lewat jalan yang sepi, kemudian takut sama begal, takut sama rampok, preman. Ini takut yang apa? Takut yang tabi'i, takut yang manusiawi. Ya. Tapi takut yang menyebabkan Anda menjadi tunduk terhadap apa yang Anda takuti, nah itu takut yang hanya diperuntukkan untuk Allah saja. Takut sama setan. Boleh ya? Nggak boleh. Ya, karena takut sama setan menyebabkan Anda tunduk sama setan, menyebabkan Anda akan mengagungkan setan tersebut. Biar nggak diganggu sama setan, karena takut sama setan, akhirnya ngasih apa? Sajen, akhirnya ngasih tumbal. Karena takut sama setan, akhirnya kalau lewat tempat-tempat angker nunduk-nunduk. Ini nggak boleh takut seperti ini. Ya, takut yang seperti ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa narju, ya iyyaka na'budu, yaitu hanya kepadamulah kami berharap. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, la ghaira, tidak selain Engkau. Artinya tidak selain Engkau kami tidak takut, kami tidak beribadah, dan kami tidak berharap selain Engkau, hanya kepadamu, wahai Rabb kami. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata Abdullah bin Abbas, ala ta'ati, kami minta pertolongan kepadamu dalam rangka menjalankan ketaatan kepadamu. Wa ala umurina kulliha, dan kami minta pertolonganmu atas semua urusan-urusan kami. Ya, semua urusan-urusan kami, baik urusan duniawi ataupun urusan ibadah. Ya, kita nggak bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini mengingatkan kita agar ketika kita selesai beribadah itu jangan ujub, jangan bangga atas pencapaian-pencapaian ibadah, jangan. Karena ibadah yang kita lakukan itu murni karena pertolongan dari Allah, bukan karena jeripayah kita, bukan karena usaha kita, upaya kita, kecerdasan kita, tidak. Ibadah yang kita kerjakan itu karena pertolongan dari Allah. Makanya digabungkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, karena kita nggak mungkin bisa melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendengar adzan hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah.
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, artinya kita bisa sholat, puasa, bisa haji, bisa baca Quran, bisa sedekah, itu semua dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata beliau, wa qaddama iyyaka na'budu ala iyyaka nasta'in. Dan kenapa didahulukan iyyaka na'budu baru kemudian iyyaka nasta'in? Kenapa kok enggak iyyaka nasta'in baru iyyaka na'budu? Kata beliau, li annal ibadata hiyal ghayah. Karena ibadah itu adalah tujuannya, goalnya. Wal isti'anah hiyal wasilatu ilaiha. Sedangkan isti'anah, minta pertolongan, itu sifatnya sarana untuk beribadah. Paham ya? Iyyaka na'budu itu goal, itu tujuannya, ibadah itu tujuannya. Adapun iyyaka nasta'in, minta pertolongan, itu adalah wasilah, sarana untuk kita supaya sampai ke tujuannya itu. Paham Ibu? Itu bukunya sudah almarhum atau masih ada? Masih ada. Dan kita lanjutkan. Qala Ibnu Qayyim fi Madarijis Salikin. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab yang Madarijis Salikin. Jadi Madarijis Salikin itu kitab yang berisi tentang tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim punya kitab namanya Madarijis Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya punya di rumah itu 3 jilid. Ya, 3 jilid. Itu isinya cuma tentang tafsir, penjelasan, penjabaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kok dibahas ya? Baik. Maka ini kajian kita ini benar-benar meringkas. Ringkasan dari ringkasan lagi. Sangat banyak sekali faedah-faedah yang sebenarnya kita ambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, namun karena keterbatasan waktu, ya ini yang bisa kita sampaikan. Berbuyar, enggak belum ya? Kok kayak kalimat mau buyar gitu. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, wasirul khalqi wal kutubi wasyara'i wal thawabi wal iqabi intaha ila hatainil kalimataini. Dan rahasia penciptaan, ya rahasia penciptaan makhluk maksudnya, dan rahasia diturunkannya kitab-kitab, dan rahasia dijadikannya syariat-syariat, kemudian rahasia adanya balasan dan siksa. Kenapa harus ada semua itu? Rahasia dari semua itu adalah 2 kalimat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid. Ya, karena tauhid inilah Allah menciptakan kita. Apa dalilnya? Ayo. Apa dalilnya? Kalau kita diciptakan karena tauhid, karena alasan tauhid, apa dalilnya? Ya, yang ayat, baca ayatnya ada yang bisa itu terjemahannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kemudian Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah turunkan syariat-syariatnya, Allah berlakukan adanya balasan dan siksa. Itu semua karena 2 kalimat ini, yaitu tauhid. Wa alaihima, kata beliau, wa alaihima
madarul ubudiyyah wa tauhid, dan di atas dua kalimat inilah, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di atas dua kalimat inilah berputar ubudiyah, penghambaan kepada Allah, dan tauhid kepada Allah. Jadi ini merupakan poros. Ya, ayat ini merupakan poros inti dari tauhid. Hatta ini sampai dikatakan oleh para ulama, anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ah. Allah itu menurunkan sekitar 104 kitab. Ya, Allah menurunkan sekitar 104 kitab. Jadi kitab-kitab mulai zaman dahulu. Kita nggak tahu nama-nama kitabnya apa saja. Kita tahu kitab-kitab Allah itu cuma sedikit saja yang dikasih tahu namanya. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Al-Quran. Itu cuma sedikit. Ada kitab-kitab lain yang kita nggak tahu namanya kitabnya apa, dan kita juga nggak tahu nabi siapa yang menerima kitab tersebut. Ya, tapi ada kitab itu dulu pernah diturunkan sebelum Al-Quran. Dan ada sekitar 104 kitab. Jamaah ma'aniha fit Taurat wal Injil. Nah, semua kitab-kitab tersebut, ya, semua kitab-kitab tersebut itu kumpulan-kumpulan maknanya terkandung di dalam Taurat dan Injil. Jadi Taurat dan Injil itu mengumpulkan semua makna-makna yang ada di dalam kitab-kitab Allah yang banyak ini. Bisa dipahami itu? Ya, jadi terkumpul pada Taurat dan Injil. Ini sebelum diturunkannya Al-Quran, ya. Wa jama'a ma'ani hadhil kutub ats-tsalatsa fil Qur'an fil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian Taurat dan Injil ini makna-maknanya terkumpul di dalam Al-Quran. Ya, Taurat dan Injil ini terkumpul makna-maknanya di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu makna-maknanya mengerucut lagi pada satu surat inti, yaitu surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah mengerucut lagi pada satu ayat inti. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ini puncak dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ya, maka luar biasa. Dan kita lanjut ke halaman 47. Min hidayatil ayat. Di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini kita singkat saja. Yang pertama, dzakara ulama'ul lughatil arabiyyah anna Allah Ta'ala qaddama al-maf'ula bi iyyaka 'ala al-fi'li na'budu wa nasta'inu liyakhussa al-ibadata wal isti'anata bihi wahdah. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa para ulama-ulama ahli bahasa Arab menjelaskan bahwa Allah mengedepankan objek iyyaka sebelum kata kerja na'budu dan nasta'inu. Tujuannya untuk mengkhususkan ibadah dan mengkhususkan isti'anah itu hanya kepada Allah saja. Ya, wa yaqsura fihi duna siwahu, dan untuk membatasi ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Fayakunu makna, maka makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah nakhussuka bil ibadati wal isti'anati wahdak. Kami mengkhususkan kepadamu ibadah
Ini kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu, dan kami mengkhususkan isti'anah juga hanya kepadamu. La na'budu illa iyyah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Wala nasta'inu illa bika ya Allah, dan kami tidak meminta pertolongan kecuali kepadamu ya Allah. Kemudian kata beliau, wa arkanul ibadah, adapun rukun-rukun ibadah, ya, arkan jamak dari rukun. Ya, rukun artinya adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Rukun itu adalah sesuatu yang dengannya dibangun di atasnya. Ya, sesuatu yang dengan sesuatu itulah dibangun di atasnya. Berarti kalau bahasa kita apa? Pondasi. Ya, bahasa kita pondasi. Karena pondasi itu, dengan pondasi itulah dibangun bangunan. Kan gitu kan? Ya. Nah, pondasi ibadah yang pertama adalah al-ikhlas. Memurnikan. Ikhlas artinya memurnikan, awas, bukan ikhlas bahasa Indonesia. Ikhlas bahasa Indonesia artinya rela, legowo, ridho, pasrah. Nah, ini bukan ini. Ya, ikhlas dalam bahasa Arab artinya memurnikan, membersihkan, menyucikan. Ya, ikhlas. Kemudian yang kedua adalah al-mahabbah, cinta. Ya, ibadah itu harus didasari dengan kecintaan. Nggak boleh didasari dengan kebencian. Ya, kalau ikhlas tadi harus murni, nggak boleh ternodai dengan riya, nggak boleh ternodai dengan syirik. Ya, berarti kalau ada syirik, kalau ada riya, maka itu berarti nggak ikhlas, nggak murni. Nah, ini mahabbah, cinta. Nggak boleh ada kebencian, nggak boleh benci sama ibadah yang Allah syariatkan. Oh, posisi kaji, iya, bikin orang susah saja. Apa sih puasa itu? Bikin orang kelaparan saja. Nah, itu benci, nggak boleh. Meskipun dia mengerjakannya, ya, meskipun dia mengerjakannya, tapi kalau ada kebencian tentang apa yang Allah syariatkan, ini bukan hanya membatalkan ibadah tersebut, bahkan bisa jadi orang itu dikafirkan. Itu termasuk salah satu bentuk kekufuran, membenci apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, beda antara membenci dengan tidak mampu, beda. Makanya ini terus kita dengungkan kepada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini benci poligami atau nggak mampu poligami? Tidak mampu. Ya. Ya, tapi harus dengan keyakinan ya. Jangan lisan yang mengatakan nggak mampu, tapi hatinya itu membenci. Ya, ini hati-hati perkara hati. Kalau mungkin dengan lidah, dengan lisan, mungkin Anda bisa mengatakan, oh enggak, saya nggak benci kok, saya cuma belum siap, belum mampu. Ya, tapi hati itu yang dinilai oleh Allah. Allah tahu bahwasanya dia ini benci. Ya, dia ini gak rela, gak ridho. Dia menganggap bahwasanya ini syariat yang gak adil, gak fair, gak perlu mestinya ada syariat seperti itu. Itu hati-hati. Bisa menyebabkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, rukun ibadah adalah ar-raja, mengharap. Sekalian yang berikutnya, wal khauf, khawatir, takut. Ya, jadi kalau kita beribadah itu harus ada harapan dalam diri kita untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, berupa surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang Allah persiapkan. Itu kita berharap ketika kita beribadah. Kemudian digabung dengan khauf, takut. Takut akan siksa Allah ketika kita meninggalkan maksiat, itu karena kita takut akan azab Allah. Meninggalkan maksiat itu ibadah bukan? Ibadah.
Jadi ibadah itu ada yang berupa mengerjakan sesuatu, tapi ibadah itu juga ada yang bentuknya meninggalkan sesuatu. Ya. Nah, ini tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang sufi ya. Orang-orang sufi itu mereka menganggap bahwa kita kalau beribadah jangan mengharap surga, berarti gak ikhlas katanya. Kalau kita meninggalkan maksiat jangan karena takut neraka, berarti gak ikhlas katanya. Kemudian ditanya, kalau surga dan neraka itu gak ada, apakah kau masih beribadah kepada Allah? Kalau ada ditanya kayak gitu, apa jawabannya? Ya, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyembah kepadanya? Nah itu, itu sufi itu. Apa jawabannya itu? Maka kita jawab, gak usah jika seandainya. Kita bicara realistis, kita bicara fakta. Ya, faktanya surga hanya sekedar untuk masuk ke dalam surgamu. Kalau aku selama ini beribadah kepadamu hanya untuk mencari surgamu, maka jangan masukkan aku ke surga. Ya, pokoknya jangan berdoa. Kemudian wa in kuntu a'buduka khaufan min narika fa ahribni binarik. Ya Allah, kalau aku selama ini beribadah kepadamu hanya karena takut sama nerakamu, maka bakar aku di nerakamu. Ini kata sebagian orang luar biasa, menunjukkan dia memang gak butuh dengan surga dan neraka. Yang diinginkan hanya Allah. Dia beribadah itu hanya menginginkan Allah, bukan menginginkan surga dan neraka. Seakan-akan seakan-akan hebat ya. Padahal ngomong, padahal bantul. Ya, Allah mengatakan dalam surah As-Sajdah, ya, ibu-ibu lihat surat As-Sajdah. Kalau mau ayatnya saya bukan. Tatajafa junubuhum. Ayat 16. Ya, surah As-Sajdah ayat 16. Kalau di mushaf halaman 416. Ya, surah As-Sajdah. Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, orang-orang beriman itu lambung-lambung mereka di malam hari itu jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb-Nya, beribadah kepada Rabb-Nya dengan takut dan harap. Takut neraka dan mengharap surga. Allah sendiri mengatakan ciri orang beriman itu adalah kalau beribadah kepada Allah, mengharap surga dan takut akan neraka. Nah, kok dikatakan gak boleh mengharap surga, gak boleh takut sama neraka? Alhamdulillah. Ya, maka Ahlu Sunnah menegaskan indikator kita itu ikhlas dalam beribadah, yaitu ketika kita ibadahnya itu mengharap surga dan takut sama neraka. Itu sudah indikator kita ikhlas dalam beribadah. Tapi kalau kita ternyata dalam beribadah itu mengharapnya itu hanya harapan-harapan duniawi, ya, hanya mengharap duniawinya saja. Kan katanya kalau sedekah itu dilipat gandakan besar. Ya, Allah kan mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang ngutangi Allah, maksudnya sedekah, maka Allah akan lipat gandakan. Ya, Allah akan kembalikan hutangnya dengan berlipat-lipat. Maka dia sedekah. Ya, kali sedekah dipantau terus saldonya sama dia.
Dijadinya Ustaz ini dilipat gandakan, kok gak nambah-nambah. Nah, itu berarti gak ikhlas ya, karena yang diharapkan hanya balasan-balasan duniawi. Padahal namanya balasan dari Allah itu apakah harus dalam bentuk uang? Harus gak dalam bentuk uang? Tidak. Bisa dalam bentuk nikmat kesehatan, bisa dalam bentuk mungkin anak keturunan, atau bisa dalam bentuk ilmu. Itu nikmat rezeki dari Allah. Diberi ilmu, diberi hidayah, diberi taufik, bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk rezeki dari Allah. Panjangan. Intinya Ahlus Sunnah beribadah dengan khauf dan roja. Dan kembali ke buku halaman 47. Wa ibadatullahi wahda bima syara'ahullah hasba hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun ibadah adalah yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, sesuai dengan petunjuk yang datang dari Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan sunnah. Tidak boleh beribadah ngarang-ngarang bid'ah, harus sesuai dengan sunnah. Itu rukun ibadah. Berarti di sini kalau kita simpulkan ada 5 ya. Ya, ada 5 rukun ibadah. Ikhlas, mahabbah, khauf, roja, dan yang terakhir ini bisa kita singkat dengan ittiba. Ya, ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu, ya poin berikutnya, poin yang kedua, ini sebenarnya sama dengan halaman sebelumnya yang ucapan Abdullah bin Abbas itu. Ya kan? Tuh, ini ada ayatnya juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Enggak perlu dibaca ya. Nah, langsung poin yang ketiga. Masih di halaman 47 yang paling bawah. Innal ibadata fi hadhil ayati ta'ummu jami'al ibadat kulliha. Sesungguhnya ibadah yang dimaksud dalam ayat ini yaitu iyyaka na'bud, kepada Engkaulah kami beribadah. Nah, ibadah yang dimaksud dalam ayat ini yaitu mencakup semua jenis ibadah. Ya, itu mencakup semua jenis ibadah. Mitlus sholat, seperti sholat. Wadzabah, apa adzabah? Adzabah, menyembelih. Ya, wan nadar, bernadar. Wala siyamat doa, apalagi doa. Doa itu ibadah. Apa dalilnya? Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, kata Nabi. Dan ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah amalan anggota badan. Ada yang bisa kasih contoh apa ibadah hati? Apa ibadah hati? Ikhlas. Apa lagi? Itu tadi semua ibadah hati itu. Koncon-koncon ikhlas semua. Mahabbah, ya, khauf, roja, tawakal, ya kan? Itu namanya ibadah hati. Adapun ibadah lisan seperti apa? Zikir, membaca Al-Quran, ya, berkata jujur, itu ibadah lisan. Kalau ibadah anggota badan, sholat,
shadaqah. Nah, itu semua bentuk-bentuk ibadah tadi hanya diperuntukkan untuk Allah saja. Kapan diserahkan kepada selain Allah berarti hukumnya syirik. Dan kita lanjut di halaman 48. Fakama anna sholata ibadatun la tajuzu li rasulin wala li waliyin fakadzalika du'a'u ibadah. Kata beliau, sebagaimana sholat itu ibadah. Sholat ini ibadah bukan? Ibadah. Maka boleh nggak sholat ini kita berikan kepada Rasul? Artinya kita sholat kepada Rasul. Nggak boleh. Atau kepada wali. Ya, kita sholat menyembah wali itu boleh? Nggak boleh, karena sholat itu ibadah. Maka demikian juga berdoa. Berdoa itu juga ibadah. Maka nggak boleh berdoa kepada Rasul, nggak boleh berdoa kepada wali. Berdoa di sini maksudnya minta-minta kepada wali aja ya, bukan mendoakan, bukan. Ya, kalau mendoakan memang kita mendoakan wali-wali yang telah mati, mendoakan orang-orang yang telah mati, tapi berdoa kepada mereka atau menjadikan mereka sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah, ini hukumnya syirik. Fahuwa lillahi wahdah la li ghairihi. Kata beliau, doa itu hanya lillah, hanya untuk Allah saja, la li ghairihi, dan tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 20, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku saja dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, wala usyriku bihi ahada. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan kalimat ini kepada Abdullah bin Abbas. Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Wahai Abdullah bin Abbas, apabila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Dan apabila kau butuh pertolongan, maka minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Nabi mengajarkan ini kepada Abdullah bin Abbas sejak kecil, menunjukkan kata para ulama bahwa tauhid itu harus sudah ditanamkan kepada anak sejak dini. Ya, cekcoki anak-anak kita dengan tauhid dan tauhid. Ya. Sebagaimana Nabi menanamkan tauhid kepada Abdullah bin Abbas yang notabene ketika itu masih kecil. Dan kita lanjut lagi. Yaqulul Imam Nawawi fi tafsir hadzal hadits ma khulasatuhu. Berkata Imam An-Nawawi, ya salah seorang ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Apa kitab yang terkenal itu? Riyadhus Shalihin, ya, Al-Adhkar, Arba'in Nawawi. Nah, Al-Imam Nawawi ketika menafsirkan hadis tadi, ya, hadis yang tadi kita sampaikan ini ada dalam Arba'in Nawawi juga, ya. Hadis yang di atas tadi. Makhulah satu yang ringkasannya. Jadi ini beliau ringkas dari ucapan Imam An-Nawawi. Kata beliau, "Idza talaqtal i'anata 'ala amri min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah." Apabila engkau minta pertolongan atas satu perkara, atas satu masalah dari masalah-masalah
minta tolong kepada Allah itu jangan cuma dalam masalah-masalah akhirat saja, tapi semua perkara-perkara, baik perkara dunia ataupun akhirat, perkara yang besar sampai perkara-perkara yang sepele, libatkan Allah di situ. Minta tolong kepada Allah di situ. Mau apa misalnya pakai sendal, pakai kaos kaki, ya minta tolong kepada Allah. Jangan mengatakan, "Nah, Ustaz ini toh ayo. Saya sendiri bisa kok. Nggak perlu minta pertolongan siapa-siapa. Saya sendiri bisa kok." Nanti kalau yang soro-soro, yang susah-susah, baru minta tolong sama Allah. Ini cili-cili sekarang, wah dewi sombong. Ini sombong. Dan orang dikai sentuh kami Allah. Ini sombong sedang diri. Ya, ini sombong dikai sama dia. Minta tolong kepada Allah meskipun perkara-perkara sepele. Jangan ngerasa sumpah Ustaz, enak Ustaz. Siti-siti ganggu sama Allah. Jangan. Kalau sama manusia iya suka. Ya, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong, iya suka, nggak enak sama manusia. Tapi kalau Allah semakin cinta ketika hambanya itu terus-terusan minta sama Allah. Siti-siti jalur sama Allah, dikit-dikit minta tolong kepada Allah. Dalam perkara-perkara kecil minta tolong kepada Allah. Ini semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, nek menungso sumpah memang. Kita dimintai tolong terus-terusan. Sumpah kan? Sumpah, tapi Allah berbeda dengan kita. Ya, jangan menyamakan Allah itu dengan kita. Nah, kemudian kata beliau, wala siyama fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Terutama apalagi pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Seperti apa? Kasyifa'il marad, seperti menyembuhkan penyakit. Nah, ini harus minta tolongnya kepada Allah. Nggak boleh minta tolong kepada selain Allah. Berarti kalau ke dokter syirik kan? Katanya minta tolong kepada Allah atau minta kesembuhan kepada Allah. Nah, berarti kalau ke dokter iya berobat. Syirik. Ayo. Apa Ibu? Nah, ikhtiar. Jadi ke dokter itu kalau minta kesembuhan sama dokter dia syirik. Dok aku loro, dok sembuh nopo. Iya syirik itu. Iya, meskipun ke dokter syirik. Tapi kalau kita ke dokter adalah hanya usaha kita untuk mencari sebab kesembuhan. Awas ya, mencari sebab kesembuhan, bukan mencari kesembuhan, tapi mencari sebab kesembuhan. Karena Allah menjadikan dunia ini ada hukum sebab dan akibat. Allah berlakukan itu di atas muka bumi ini, ada hukum sebab akibat. Nah, kita cari ini sebab-sebabnya. Kita cari sebab-sebabnya ini supaya mengakibatkan kesembuhan. Nah, akibat ini itu yang menentukan tetap siapa? Allah. Ya. Memang hukum sebab akibat, tapi nggak mesti. Karena Allah yang menentukan. Ya, contoh misalnya, orang minum racun itu sebab mengakibatkan mati. Nah, matinya itu pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ada nggak orang yang minum racun tapi ternyata nggak sampai mati, selamat? Ada juga ternyata. Ya. Itu hanya sebab saja. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dokter atau kita minum obat Panadol, Bodret, ya, itu cuma sebab. Jangan dianggap itulah yang menyembuhkan. Ya, itu yang menyembuhkan. Jangan. Kalau kita menganggap bahwasanya saya dapat kesembuhan dari paramedik, dari Bodret ini, ini berarti yang bisa menyembuhkan adalah Bodret ini. Padahal tidak. Dia hanya sebatas sebab. Allah mengatakan dalam surah Hud, di akhir-akhir surah Hud,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Dan apabila engkau ditimpa penyakit, maka tidak ada yang bisa menghilangkan penyakit itu kecuali Dia, kecuali Allah saja. Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dan apabila aku sakit, maka hanya Dia yang menyembuhkan. Ya. Tapi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabil rizqi wal hidayah. Kemudian juga seperti perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, yaitu minta rizki dan minta hidayah, petunjuk. Ya, minta rizki. Berarti kalau minta uang ke suami itu, apakah itu syirik? Ya, sama seperti tadi. Iya, sama seperti dokter tadi. Itu hanya sebab saja. Nah, tapi rizki itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala yang membaginya. Fahiya mimma khassallahu biha wahdah. Itu semua adalah perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa, yang menjadi kekhususan Allah saja. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-17, kata Allah, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin." Ini sama seperti surat Hud tadi yang saya bilang. "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Dan apabila Allah menimpakan kepadamu musibah, ya dur, kemudaratan. Ya, dur artinya kemudaratan. Apabila Allah timpakan kepadamu kemudaratan, mau penyakit, malapetaka, bencana, maka tidak ada yang bisa mengentaskannya itu. Ya, tidak ada yang bisa mengentaskan engkau dari musibah tadi, penyakit tadi, kecuali Dia saja, kecuali Allah saja. Maka minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita ikhtiar mencari sebab-sebab supaya hilang penyakitnya, supaya hilang musibahnya, kita ikhtiar. Tapi mintanya tetap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, man ya'tamada 'ala sabab fa huwa syirkun fit tauhid. Barang siapa yang bergantung dengan sebab, maka itu adalah perbuatan syirik. Ya, barang siapa yang bergantung dengan sebab, maka itu perbuatan syirik. Ya, contoh misalnya Anda kalau berkendara pakai helm, Anda bergantung dengan helm tersebut. Maksudnya helm inilah yang menyelamatkan saya. Maka ini hukumnya apa? Syirik. Tapi sebaliknya, wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Namun kalau ada orang yang meninggalkan sebab, gak mau nyari sebab dia hanya pasrah kepada Allah saja, gak mau mencari sebab, maka orang seperti ini ada cacat dalam akalnya, alias gak waras. Ya, Anda bisa bayangkan ada orang jomblo misalnya, hilang sama orang-orang, pingin yo dunia anak yo, pingin duit keturunan yo, kalau konco-koncoku duwe anak, duwe keturunan, tapi gak rapi-rapi, gak nikah-nikah dia hanya bergantung kepada Allah. Oh, kalau Allah masih saya anak, ya saya bisa punya anak. Ya, ada yang bisa kok. Siapa? Maryam. Tuh, gak rapi duwe anak iso. Nah, ini orang apa? Ya, orang awas. Panggilkan Satpol PP aja. Ya, nanti diamankan, dicapuk. Yang orang tak waras, gak mau kerja. Kok kenapa gak kerja? Kan rizki diatur sama Allah. Meskipun saya kerja gak kerja, rizki tetap kok. Maka kita jawab, emang tahu rizkimu hari ini apa yang Allah berikan kepadamu? Kalau kau tahu bahwa rizkimu sudah ngintip di Lauhul Mahfuz, kau sudah pernah dapat bocoran
di Lauhul Mahfuz bahwa rezekimu hari ini sekian dan sekian, maka boleh kau nggak kerja. Karena sama saja kau kerja nggak kerja, sama saja. Tapi berhubung kita nggak tahu, ya berhubung kita nggak tahu berapa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah rezekikan kepada kita, kita diperintahkan untuk berusaha. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah, bersemangatlah untuk menggapai apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, tapi minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Ahlus Sunnah. Menggabungkan antara mencari sebab, yaitu ikhtiar, dengan tawakal. Barang siapa yang cuma ikhtiar saja, ini syirik. Dan barang siapa yang cuma tawakal saja, berarti gak waras. Pernah suatu ketika Nabi SAW itu ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, akilha am atrukuhu. Wahai Rasulullah, apakah aku biarkan untaku ini atrukuha, thumma atawakkal ala Allah, kemudian aku bertawakal kepada Allah, atau untanya aku ikat dulu baru saya tawakal kepada Allah? Maka Nabi mengatakan, ikilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu baru tawakal kepada Allah. Ya, kalau zaman kita kunci dulu motornya, gembok dulu motornya, baru tawakal kepada Allah. Jangan langsung kuncinya ditaruh di sepeda motor, dibiarkan di situ, kemudian tawakal. Nggak gitu tawakal itu. Ya, tawakal harus dengan mencari sebab. Dan kemudian yang keempat, halaman 48 yang paling bawah, amal isti'anatu bil ahya'il hadirin fima yaqdiruna alaihi min mudawati maridin aw bina'i masjidin wa ghairi dzalik fahiya jaizatun. Adapun minta tolong kepada al-ahya, kepada orang yang masih hidup, dan al-hadirin, yaitu yang hadir. Ini dua syaratnya. Minta tolong kepada tiga syaratnya. Minta tolong kepada makhluk itu boleh sepanjang yang pertama masih hidup yang kita minta tolong. Cek urip wong. Kalau sudah mati, berarti nggak bisa kita minta tolong. Iya kan? Ya apa minta tolong sama orang mati? Lalu dia saja gak bisa atus diri, didusi. Nggak bisa berangkat sendiri ke kuburan, tapi diantarkan. Ya, maka bagaimana kita bisa minta tolong kepada orang yang telah wafat? Ya, maka ini syaratnya hidup. Ya, hidup. Kemudian yang kedua syaratnya adalah hadir. Hadir ini artinya adalah orang tersebut mengetahui ketika kita minta tolong sama dia. Dia tahu kalau kita minta tolong kepada dia. Maka kalau dia nggak hadir, berarti dia nggak tahu kita minta tolong sama dia. Maka ketika kita minta tolong, itu kita jatuh dalam kesyirikan. Contoh, ibu-ibu naik pesawat, terus di atas pesawat turbulence hebat, udah. Kemudian Anda minta tolong kepada fulan yang ada di bawah bumi. Anda di atas langit ini, pesawat. Anda minta tolong kepada Ustaz fulan atau Syekh fulan, masih hidup dia. Tapi di mana? Di bawah, di daratan. Anda mengatakan, wahai Syekh fulan, tolong saya. Ya, pesawat saya sedang mengalami turbulence. Ini apa hukumnya? Syirik. Kenapa syirik? Karena dia meyakini bahwa Ustaz fulan ini punya pendengaran yang sama seperti pendengarannya Allah. Bukan telepon ya. Kalau telepon masih boleh. Ya, kalau telepon masih boleh. Ya, misalnya telepon, ya bisa ya telepon nomor pesawat.
boleh menuntut kesalahan. Tapi intinya gitu, dia meyakini bahwasanya Ustaz Fulan, Syekh Fulan, ya ketika saya panggil di pesawat itu, meskipun tanpa HP, dia mendengar saya. Oh, berarti kalau Allah ya mendengar segala sesuatu. Ya, maka tidak boleh kayak gini, syirik hukumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu dia mampu untuk melakukannya, mampu untuk membantunya. Nah, mampu ini itu kalau nggak mampu bisa jatuhnya zalim atau bisa jatuhnya syirik. Ya, jadi kita minta tolong kepada orang yang hidup, dia hadir, tapi dia nggak mampu. Nah, ini hukumnya bisa zalim, bisa syirik. Contoh misalnya, ada orang dia itu nggak punya tangan ya, nggak punya tangan, cacat dia, nggak punya tangan. Terus Anda dari pasar bawa belonjoan akeh, ya, ngelihat itu fulan yang nggak punya tangan itu, gowok nopo belonjoanmu. Hidup orangnya, hadir, mendengar ucapan Anda, tapi bisa nggak dia melakukan menolong Anda? Nggak bisa ya, punya. Nah, ini boleh. Ya, ini boleh. Kalaupun bisa, itu dia dengan susah payah. Akhirnya dicopot, dia lunturin. Ini boleh hukumnya. Ya, minta tolong kepada seseorang yang di luar batas kemampuannya. Nah, ada yang minta tolong kepada orang yang masih hidup dan dia hadir, tapi dia nggak mampu melakukannya karena yang bisa melakukannya cuma Allah. Ini baru hukumnya apa? Syirik. Ini baru hukumnya syirik. Kayak tadi minta tolong untuk diturunkan hujan, disembuhkan dari penyakit, minta tolong supaya dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Itu gak ada yang bisa menyelamatkan dari api neraka kecuali Allah. Paham bedanya di sini dulu? Ya, ada yang zalim, ada yang syirik. Seperti kata beliau, mengobati pasien yang sakit atau membangun masjid. Nah, minta tolong seperti ini itu hukumnya boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Apa hukumnya? Dosa kan? Ini nggak boleh. Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda gak taat, Anda gak dosa. Justru ketika Anda taati, Anda berdosa. Karena ketaatan kepada suami hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, bukan perkara maksiat. Bilang kepada suami, mohon maaf, Mas, saya gak mau menolong Anda, menolong sampean untuk bermaksiat. Ya. Saya gak mau beli rokok. Ini sama saja saya membunuh Anda, membunuh sampean. Ya, jangan mau beli rokok. Tapi ada sebagian istri-istri mungkin snapu terus dan mudah saking bencinya sama suaminya. Allah musta'an. Lanjut ke halaman 49. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kata Nabi, Allah senantiasa menolong hambanya sepanjang hamba tersebut menolong saudaranya. Ya, Allah senantiasa menolong hamba-hambanya sepanjang hamba tersebut menolong saudaranya. Ini menolong dalam perkara yang baik, bukan menolong dalam perkara yang maksiat. Wa min amthilatil isti'anatil jaizah qaulullahi fi talabil qarnain min qaumihi. Dan di antara minta tolong yang diperbolehkan,
Ya, isti'anah kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah yang diperbolehkan, yaitu seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 95. Ketika Dzulqarnain minta tolong kepada kaumnya, ya, ketika mau membangun tembok. Temboknya apa ini? Nah, surat Al-Kahfi. Temboknya apa ini? Yang mau dibangun sama Dzulqarnain? Mengata dulu. Bukan. Temboknya Dzulqarnain. Tembok ini kokoh dan tidak akan berlubang kecuali nanti ketika hari kiamat. Tembok apa itu? Tembok besar Cina. Loh, kan ada yang bilang gitu soalnya. Tembok besar Cina itu adalah temboknya Dzulqarnain. Ngawur. Bukan yang bilang bukan orang-orang biasa, yang bilang sekelas doktor. Iya, sekelas doktor. Seorang ustaz dengan gelar doktor mengatakan bahwasanya tembok Dzulqarnain itu adalah tembok ratapan, tembok besar Cina. Alhamdulillah. Hasan barakallahu fiik. Ya, ketika membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini tembok tidak diketahui lokasinya di mana. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menemukan lokasinya di mana. Mana ada orang-orang yang kepo sehingga tebak-tebak jangan-jangan tembok ini, jangan-jangan tembok ini. Nah, itu salah satunya itu bilangnya temboknya Dzulqarnain itu adalah tembok besar Cina. Ngawur. Ngawur. Ketika itu Dzulqarnain mengatakan kepada kaumnya, fa'ainuni biquwwatin, maka tolonglah aku dengan kekuatan kalian dalam membangun tembok ini. Tolonglah aku. Nah, ini minta tolongnya apa? Yang boleh. Minta tolong kepada selain Allah yang hukumnya boleh, karena manusianya hidup, yang dijalui tolong sama Dzulqarnain ini masih hidup, hadir, dan apa tadi yang ketiga? Mampu. Ya, hidup, hadir, dan mampu. Poin yang kelima, halaman 49. Inna hadhil ayata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allati yukarriruha al-muslim 'asharatil marrat fi sholati hiya khulasatu suratil Fatihah wa hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Kata beliau, sesungguhnya ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana ayat ini diulang-ulang oleh seorang muslim belasan kali di dalam sholatnya. Minimal berapa kali itu? 17 kali dalam sehari, itu paling minim. Kalau ada yang bilang, loh aku kok 15 ya? Nanti berarti tak sholat berarti. Subuh berarti tak sholat. Nah, pengen dong. Minimal 17 kali, belum yang sunah-sunah. Nah, surat ini itu sejatinya adalah kesimpulan intisari dari surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, poin yang ke-6, fil ayati tauhidul ibadati lillah alladzi da'a ilaihi jami'ur rusul. Bisa diikuti tidak bacaan? Itu sudah kecepatan, masih kecepatan ini. Itu sudah paling pelannya. Fil ayati tauhidul ibadah lillah alladzi da'a ilaihi jami'ur rusul. Dalam ayat ini ada tauhid ibadah. Tauhid ibadah ini nama lain dari tauhid apa? Dari 3 jenis
tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid ibadah itu nama lain dari tauhid apa? Uluhiyah. Nah, ya, dalam ayat ini apa Bu? Uluhiyah itu benar. Ya, karena uluhiyah itu ibadah. Dalam ayat ini ada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yang mana ibadah itu hanya untuk Allah saja, yang didengungkan oleh semua rasul. Ya, semua rasul itu dakwahnya adalah tauhid ibadah, beribadah hanya kepada Allah. Semua rasul mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana rasul-rasul itu mengatakan an i'budullah, wahai kaumku, nyembah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhkan diri kalian dari at-taghut. Apa itu taghut? Tuh yang terakhir di bawah. Wat-taghut, dan taghut adalah kullu ma ubida min dunillah biridha, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah dengan keridhoannya. Ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah dengan keridhoannya. Tapi para nabi dan rasul yang disembah oleh manusia itu bukan taghut ya. Karena para nabi dan rasul itu ketika disembah sama kaumnya, mereka ridho ya? Gak ridho. Kayak Nabi Isa disembah sama orang-orang Nasara. Apakah Nabi Isa kemudian disebut taghut? Tidak, karena Nabi Isa gak ridho. Ya, tapi kalau ada ustaz, ya kiai, syekh, dan habib, atau siapa dengan sebutan-sebutan mentereng, dia ridho ketika manusia menyembahnya. Bahkan nyuruh, memang disuruh pengikut-pengikutnya untuk menyembah dirinya. Maka ini disebut apa dia? Taghut. Itu yang disebut taghut. Atau benda-benda mati. Ya, benda-benda mati itu nggak ada ridho, nggak ada nggak ridho. Nah, ini benda mati itu. Ya, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah pohon. Nah, kemarin satu surah itu ada yang nyembah kebun. Iya. Ya, kok tuh nggak ada pemberitaannya? Ini sobat tahu ngomongin. Nah, saya nggak dengar loh beritanya. Biasanya mesti tiap satu surah itu yang heboh. Apa saya yang kurang aktif? Nyembah kebun, ngalap berkah kepada binatang. Maka itu juga disebut taghut. Ya, itu benda-benda itu atau hewan-hewan itu juga disebut taghut. Jemaah rahimahullah, selesai sudah tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ayat berikutnya, ihdinas siratal al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan mungkin ada sisa waktu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan Bu. Tidak ada, terus Buya.
Kurang sudah ditutup. Ini nggak ada pertanyaan. Bisa jadi paham semua. Alhamdulillah. Bisa jadi nggak ada yang paham. Bingung. Dari awal bingung. Jelas Ibu ya. Dan saya kira ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.